Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang 3 jalan rohani ma'rifatullah. Yang pertama adalah cita rasa, zauq. Yang kedua adalah penyingkapan, kasif. Dan yang ketiga adalah penyaksian, musyahadah. Kita bahas dari cita rasa, zauq. Cita rasa adalah pengalaman spiritual langsung. Zauq merupakan tahapan, atau lebih tepatnya kondisi spiritual pertama dalam pengalaman pengungkapan diri Allah Tajalli. Rasa ini diperoleh dari perjalanan rohani dalam berbagai makomat serta berbagai perilaku zikir dari seorang sufi. Dari zauq, perjalanan seorang sufi terus diarahkan pada kemenyatuan atau larut dalam keesaan yang sering disebut sebagai minuman dari hidangan rohani ilahi atau syurb. Sehingga dahaga spiritual yang dirasakan menjadi terpuaskan. Terkadang proses ini juga diikuti dengan tahapan kemabukan spiritual atau syukur yang secara tidak sadar atau di luar kendali diri kemanusiaannya sering memunculkan pernyataan dan kata-kata serta ungkapan spiritual atau satahat. Hal ini terjadi karena rasa keterkuasaan oleh wujud Tuhan dalam rohaninya. Kelanjutan proses zauq dan bagaimana kondisi rohani seseorang yang larut di dalamnya tidak dapat ditangkap melalui kata-kata. Orang-orang yang merasakannya pasti tahu, dan mereka yang belum merasakannya pasti belum tahu. Tanpa secara langsung merasakannya, seseorang tidak akan mungkin mampu mendapatkan gambaran yang paling pas atas fenomena ini. Dan yang jelas, zauq merupakan gerbang utama untuk memperoleh pengetahuan langsung tentang Allah dan dari Allah. Jadi seorang sufi yang belum bisa merasakan cita rasa spiritual tidak mungkin akan dapat melampaui tahap ma'rifatullah. Mungkin kalau sebatas pengetahuan tentang Allah secara minimal sudah bisa didapatkan. Namun pengetahuan langsung dari Allah sebagai inti ma'rifat belum akan mampu diperolehnya, kecuali dengan perasaan zauq, di mana seorang hamba larut dalam kemanunggalan dengan Tuhan. Sedangkan kita bicara tentang penyingkapan atau kasif. Kasif adalah penyingkapan atau wahyu atau pengetahuan langsung yang diperoleh dari Allah setelah seorang sufi berhasil melampaui tahapan zauq. Kasif merupakan salah satu jenis pengetahuan langsung, yang dengan itu pengetahuan tentang hakikat diungkapkan pada hati seorang sufi dan kekasih yang mencintai Allah. Dengan sifat rahmatnya, Allah memberikan kepadanya sebuah pengungkapan diri Allah. Tidak hanya menambah pengetahuannya tentang Allah, melainkan juga menambahkannya kerinduannya yang menggelora dalam lautan cintanya kepada Allah. Disinilah seorang sufi sampai pada sebutan ahlal kasif wal wujud, kaum penyikap dan penemu. Dalam penyikapan itulah mereka menemukan dan bertemu Allah. Dalam dunia sufi terdapat 5 jenis penyingkapan yang sering terjadi pada para sufi.
Yang pertama adalah kasif akli, penyingkapan melalui akal. Ini merupakan tingkatan pengetahuan intuitif yang paling rendah. Allah tidak bisa diketahui dan dicintai melalui akal, karena akal membelenggu dan menghalangi manusia dalam tahap-tahap akhir kenaikannya menuju Allah. Bumi dan langitku tidak sanggup memuatku, hanyalah hati hambaku yang beriman yang sanggup memuatku. Demikianlah salah satu firman Allah melalui lisan Nabi Muhammad, hadis qudsi. Yang kedua adalah kasif i-arwah, adalah bentuk penyingkapan ruh-ruh. Diawali tentang pengetahuan atas ruh diri sendiri, kemudian tentang ruh-ruh manusia dan makhluk lain, lalu meningkat ke ruh dalam seluruh dimensi alam al-gaib. Puncaknya adalah pada pengetahuan langsung ruh al-idafi dan diarahkannya kepada al-ruh al-haq. Sedangkan yang ketiga adalah kasif basori atau juga kasif kauni, merupakan penyingkapan pada tataran makhluk. Penyingkapan visual yang terjadi melalui penciptaan yang dilakukan Allah dalam suatu peristiwa, tempat, tindakan, atau ucapan manusia. Seorang yang suci bisa menjadi tempat bagi penyingkapan visual ini. Allah adalah yang maha mutlak. Dia adalah keindahan, jamal, dan keagungan, jalal. Melalui makhluknya, Allah bisa mengungkapkan dirinya pada hambanya lewat salah satu nama keindahannya yang akan menimbulkan kemanisan dan kesenangan, atau lewat salah satu nama keagungannya yang akan melahirkan ketakziman dan ketakutan. Disinilah peranan Al-Asma Al-Husna serta Al-Asma Al-Nabi sangat strategis untuk mengantarkan dan membawa seorang sufi ke dalam samudera penghayatan rohaniah. Sedangkan yang keempat adalah kasif imani, penyingkapan melalui keimanan. Penyingkapan ini terjadi melalui ketulusan iman seorang mukmin. Kadar intensitas penyingkapan ini bisa berfungsi sebagai katalisator yang mengaktifkan sang mukmin untuk lebih banyak lagi mencari ilmu dan pengetahuan spiritual. Sedangkan yang kelima adalah al-kasif al-ilahi, penyingkapan ilahi. Penyingkapan ini merupakan buah manis dari ibadah terus-menerus dan menghiasi hati dengan mengingat Allah. Zikrullah, prosesnya bisa melalui zikir, wirid, atau mujahadah dan sejenisnya. Penyingkapan ilahi ini bisa terjadi secara langsung dalam hati, tanpa bantuan visual apapun, yaitu ketika keindahan Allah masuk ke dalam hati seorang sufi dan pecintanya. Ini juga bisa terjadi dengan bantuan cahaya ilahi, seperti dengan sarana usuliyah, seorang suci, benda atau tempat suci. Ibaratnya daya listrik yang bukan sumber sendiri, maka ia harus melalui alat penghantar atau penampung air yang tidak berada di sumber air. Maka untuk sementara ia bisa melalui saluran yang menghubungkannya dari mata air, yang melaluinya air mengalir kepadanya. Seseorang yang memperoleh penyingkapan ini akan melihat wajah Allah yang tercermin melalui sarana hantaran yang ada dan terpantul ke dalam lubuk hati, di mana ruh al-idafi akan menangkap pantulan tersebut. Tentu saja tingkat kesempurnaan penyingkapan lebih utama pada penyingkapan spiritual yang tanpa bantuan visual. Berdasarkan konsepsi dan realitas itu, maka Syekh Siti Jenar telah termasuk dalam kelompok Kutub Al-Aulia, di mana seluruh dimensi kasif memang sudah dialami
dan menjadikannya sebagai penyingkap dan penemu, yang aliran sufinya muncul sebagai aliran sufi yang mandiri. Sedangkan yang ketiga berkaitan dengan penyaksian, musyahadah. Musyahadah adalah penyaksian atau visi. Musyahadah adalah sejenis pengetahuan langsung tentang hakikat yang disaksikan. Sehingga seorang sufi yang sudah berada dalam tahapan ini disebut sebagai musyahid atau saksi. Dia adalah orang yang telah memperoleh visi, musyahadat tentang Allah yang maha benar. Penyaksian ini terjadi dalam berbagai cara. Sebagian penempuh jalan spiritual dan kaum tarekat menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Sebagian menyaksikan Allah sebelum, sesudah, atau bersama sesuatu. Sebagian lain menyaksikan Allah sendiri. Semua tergantung pada proses, jalan rohani yang ditempuh, dan juga kondisi rohani sang penempuh jalan masing-masing. Dan karena Allah tidak pernah mengungkapkan dirinya sendiri secara sama dalam dua momen berturut-turut pada sesuatu, maka penyaksian atau musyahadah itu tidak terbatas dan tiada berakhir. Inilah salah satu kenikmatan atau nikmat atau naim yang dirasakan oleh para penghuni surga sejati. Dan tentu bagi para pecintanya dan para perindunya, ia bisa saja merasakan kebahagiaan abadi tersebut sejak dari dunia ini. Sehingga ketika ia melalui gerbang kematian, ia disebut sebagai tidak mati, akan tetapi tetap berada dalam kehidupan. Ya, hamba yang sudah manunggal hanya beralih alam menuju pada kehidupan sejati dan mengarungi keabadian, sebagaimana Syekh Siti Jenar mengalami kematian yang ruh dan raganya sama-sama musnah menuju ruh al-haq yang abadi. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.